Shalom, jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai jemaat sekalian di dalam renungan hari ini, hari Kamis 16 Desember 2021. Tema kita adalah tidak sesuai ekspektasi. Bahan bacaan kita terambil di dalam Lukas 24 ayat 21 yang berbunyi demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jemaat sekalian, di dalam hidup kita tentu kita pernah mengharapkan sesuatu. Entah kita mengharapkan kehadiran anak, atau kita mengharapkan kehadiran pasangan hidup, dan lain sebagainya. Dan sungguh tidak mudah ketika kita di dalam masa penantian. Jemaat sekalian, kelahiran Mesias yang sudah dinantikan oleh orang Yahudi ribuan tahun yang lalu. Para nabi juga berkali-kali menyampaikan nubuatan bahwa suatu saat nanti akan datang Mesias, Sang Pembebas. Oleh karena itu, ketika berita Natal disampaikan dari para malaikat kepada para gembala di padang, kepada Maria, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus, maka itulah penantian panjang yang akhirnya digenapi. Juga ketika Simeon melihat bayi Yesus, ia berkata di dalam Lukas 2 ayat 29, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Namun seiring dengan berjalannya waktu, sekitar 30 tahun kemudian, orang Yahudi dibuat bingung oleh karena Yesus yang mereka harapkan akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi nampaknya sebagai pribadi yang lemah. Bukankah Yesus adalah raja? Seharusnya ia memimpin mereka melawan pasukan Romawi. Tetapi apa yang mereka lihat? Yesus justru mengajar mereka untuk hidup dalam perdamaian dan mengampuni musuh-musuh mereka. Bukannya Yesus membela tokoh-tokoh agama mereka yang terhormat itu, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus justru menegur kelakuan mereka. Tidak hanya itu, Yesus malah setuju untuk mereka membayar pajak kepada kaisar. Loh, apa ini? Rupanya kehadiran Mesias tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Belum lagi kekecewaan dari para murid oleh karena Yesus harus mati tergantung di atas kayu salib. Seolah-olah Yesus kalah, dan itulah akhir dari perjuangan mereka. Itulah nas yang kita baca di dalam Lukas 4, 24-21 ini. Menyatakan bahwa mereka memiliki ekspektasi menurut pemikiran mereka. Mereka punya ekspektasi yang rupanya berbeda dengan rancangan Allah di dalam Yesus. Saudara sekalian, di dalam kita mengikut Yesus, apakah kita juga seringkali dibuat kecewa oleh karena bayangan kita tentang Yesus atau bayangan kita tentang pertolongan Allah di dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Kita melihat janji-janji Tuhan tidak digenapi. Tetapi persoalannya bukan Tuhan ingkar janji. Tetapi terkadang kita melihat atau kita membatasi Tuhan hanya dari mindset atau frame kita yang terbatas. Kita berharap Tuhan akan menjawab atau menolong kita sesuai dengan cara-cara yang pernah Tuhan lakukan di masa yang lampau. Dan kita berharap itu pun Tuhan ulang kembali. Oleh karena itu, ketika Tuhan tidak menjawab kita sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita akan mempertanyakan Tuhan. Kita akan meragukan kasih-Nya, termasuk meragukan kuasa Tuhan untuk menepati janji-janjinya. Sebagaimana orang Yahudi pada waktu itu yang merasa kecewa
oleh karena Yesus tidak hadir sebagaimana pribadi yang mereka harapkan. Mari kita belajar untuk tidak kecewa dengan Yesus, oleh karena kita mengharapkan Yesus bekerja atau Yesus menolong kita dengan cara kita. Mari izinkan di momen Natal ini, ketika Immanuel atau Yesus pribadi yang dijanjikan itu hadir di dalam dunia ini, juga hadir di dalam hidup kita, menolong kita untuk mengerti bahwa Yesus Allah sesungguhnya tidak ingkar janji. Ia sudah menepati janjinya untuk hadir ke dunia ini. Bahkan ia hadir di dalam hidup kita, menolong kita menjalani hidup kita. Tetapi izinkan Tuhan melakukan dengan caranya. Amin.